Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk pertemuan kali ini, Ibu memberikan materi pengayaan sesuai dengan janji Ibu kemarin, yakni materi pengayaannya berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun dan tanwin yang akan kita bahas itu berkaitan dengan hukum nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Apa saja hukum-hukumnya? Mari kita saksikan ya. Ahkamut tanwin wan nun. Hukum tanwin dan nun mati. Dalam kaidah ilmu tajwid itu ada dibahas tentang hukum nun mati. Jika bertemu dengan huruf hijaiyah maka dia memiliki 5 hukum bacaan. Ini biasanya dikenal dengan nazom. Yakni ahkamu tanwini wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu. Yang artinya hukum tanwin dan nun mati jika bertemu dengan huruf hijaiyah maka dia ada 5 hukum bacaan. Apa saja yang 5 hukum tersebut? Yakni izharu idghamum ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfarawa. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, dan yang keempat iklab, yang terakhir adalah hukum bacaan ikhfa. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya. Apa itu yang dimaksud dengan izhar, apa juga yang dimaksud dengan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa. Untuk hukum bacaan yang pertama, pada hukum nun mati dan tanwin, yang pertama adalah izhar. Apa itu izhar? Nah, dengarkan ya. Yang akan kita bahas kali ini izhar ada 2. Yang pertama izhar halki, yang kedua izhar syafawi. Nah, yang akan kita bahas adalah izhar halki. Nah, penjelasannya fathir laza hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Apa sih artinya? Nah, menurut bahasa izhar artinya jelas. Sedangkan menurut istilah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6, ada alif, ha, kho, ain, ghin, dan ha, maka cara membacanya harus jelas. Jadi tidak boleh ada dengung, tak boleh ada samar, tidak boleh juga dibolak-balik, atau tidak boleh juga ada memanjang atau bagaimana. Harus jelas. Nah, contohnya untuk bacaan alif. Man amanah. Jadi tidak boleh mang amanah, itu tidak boleh karena kenapa? Termasuk hukum bacaan izhar yakni jelas. Yang kedua, khairun hasanun. Yang ketiga, min khaufin. Nah, untuk contoh huruf ain, min ainin. Untuk hukum bacaan ghin, afun ghafur. Dan yang ha, al-anhar. Nah, itu contohnya. Boleh kalian, masih banyak ya contohnya untuk hukum bacaan izhar. Ini yang Ibu berikan saja. Yang hukum bacaan yang kedua, yakni idgham bi gunnah. Nah, syairnya wadghim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin kadunya fambidza. Apa yang dimaksud idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah menurut bahasa, idgham artinya memasukkan, gunnah artinya mendengung. Sedangkan menurut istilah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf gunnah, yakni huruf yang 4 tersebut, ya, nun, min, waw, maka cara membacanya harus didengungkan dan bacaan nun sukun dimasukkan ke huruf hijaiyah sesudahnya. Jadi ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka nunnya itu dimasukkan ke
huruf iya tersebut dengan didengungkan. Tidak boleh jelas, dia harus dengung. Kemudian dimasukkan ke huruf sesudahnya. Ini huruf yang ya, nun, mim, waw. Ini biasanya disebut dengan yanmu. Jadi huruf idgham bi gunnah. Nah, contoh idgham bi gunnah untuk huruf iya, mi yaumi. Asalnya kan min yaumi. Mi yaumi. Karena nun sukunnya dimasukkan ke huruf iya dengan dengungan. Mi yaumi. Nah, yang kedua, nun min nur. Min nur ada dengungannya kemudian dimasukkan. Khairum min. Miwaliin. Nah, jadi ada dengung kemudian huruf nunnya dimasukkan ke huruf gunnah tersebut. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah, wadghim bila gunnatin fi lam wara. Wadghim bila gunnatin fi lam wara. Nah, apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah menurut bahasa, idgham artinya memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengungan. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, ingat dua huruf saja, lam dan ro, maka cara membacanya bunyi nun dimasukkan kepada kedua huruf tersebut, yakni lam dan ro, dan tidak disertai dengungan. Apa contohnya? Contoh hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, milladungkah, tidak ada dengungan. Milladungkah, afun rofur, asalnya kan afun rofur. Nah, jadi bunyi tanwin atau nun matinya dimasukkan kepada huruf lam dan ro tersebut. Milladungkah, afur rofur. Tidak boleh afun rofur atau min ladunkah, itu tidak boleh. Karena kenapa? Dia harus dimasukkan ke huruf lam dan ro tersebut. Nah, jadi itu untuk idgham bila gunnah. Untuk hukum nun sukun dan tanwin, yang keempat adalah iklab. Apa itu iklab? Wal qalbu indal baki mimman dzukira. Wal qalbu indal baki mimman dzukira. Nah, yang dimaksud dengan iklab adalah menurut bahasa iklab artinya membalik, sedangkan menurut istilah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya iklab itu ada satu, yakni ba. Maka cara membaca bunyi bacaan nun sukun dibalik menjadi bacaan mim sukun. Bagaimana contohnya? Mim ba'di. Tidak boleh kalian membaca min ba'di. Tidak boleh. Tapi dibalik menjadi bunyi mim. Mim ba'di. Jadi dia dibolak-balik menjadi hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan yang kelima adalah ikhfa. Nah, ikhfa ada dua ya. Ikhfa itu ada dua. Yang pertama ikhfa hakiki, yang kedua ikhfa safawi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah ikhfa hakiki. Nah, bunyi nazomnya atau syairnya, wa akhfiyanna inda bakil akhrufi jumlatuha khamsatun asyri fa'rifi. Sifdatana kam jadasah sungqad sama dum toyiban zid fitu kontok dolimah. Nah, ini sudah dijelaskan kalau kalian paham. Nah, penjelasannya, ikhfa menurut bahasa artinya menyamarkan, sedangkan menurut istilah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 sisa dari 4 hukum tersebut, yakni ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa,
qaf, dan kaf. Ibu ulangi hurufnya adalah ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, do, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, maka cara membacanya, bunyi nun sukunnya disamarkan ke huruf 15 tersebut. Jadi nunnya itu samar sehingga seakan-akan yang terbunyi adalah huruf 15 tersebut. Contoh hukum bacaan ikhfa. Nah, untuk huruf ta, hayatun tas'a, taknya bunyi tanwinnya samar sehingga seakan-akan menjadi huruf ta. Hayatun tas'a, min saub, min dunillah, min zakarin, min zauzin, min jalabihin, min sururin, min syai'in, ansitu, mangdud, biqontor, fangduri, azabun farad, ummatun qaimah, asyaratun kamilah. Jadi kalau kalian mendengar apa yang Ibu bacakan, seakan-akan tadi itu ada bunyi nun tapi seakan-akan dia samar. Nah, jadi karena kenapa samar? Karena dia termasuk hukum bacaan ikhfa yang harus disamarkan. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang bisa Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Nah, akhir kalam kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.